Selamat pagi, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah Tuhan hari ini. Kembali kami akan membaca firman dan merenungkannya. Tuntunlah kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Berbahagialah kita yang mendapat kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman, dan kita mau merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah suatu kisah nyata yang sangat menarik, yang memiliki makna rohani yang kita bisa renungkan pada hari ini. Yang pertama, tokoh Sakeus yang dikenal sebagai seorang pemungut cukai, dan dia dikatakan seorang yang kaya. Pada zaman itu, seorang pemungut cukai seringkali adalah mereka mendapatkan satu mandat dari pihak Romawi untuk memungut cukai dari bangsanya sendiri. Dan ketika seorang pemungut cukai mendapatkan hak sebagai seorang pemungut cukai, dia akan menyetor cukai yang dia pungut itu kepada pihak Romawi, dan dia sendiri bisa mengelolanya, berapa yang harus dibayar oleh orang yang dipungut cukainya. Sehingga dia menjadi seorang yang dibenci oleh bangsanya sendiri. Bahkan dikatakan dia seorang yang berdosa, karena dengan profesinya dia akan terus bertambah kaya. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi Sakeus tidak puas dengan keberadaannya, pekerjaannya yang menghasilkan banyak uang sehingga dia menjadi kaya. Ada sesuatu yang ingin dia cari, tetapi tidak dia dapatkan. Oleh sebab itu, ketika dia mendengar tentang Yesus, maka dia berusaha mencari Yesus. Nah, karena badannya pendek, dia tidak bisa, tidak berhasil untuk mencapainya. Maka dia berusaha, dia berlari mendahului orang banyak, lalu manjat pohon untuk melihat ketika Yesus akan lewat di sana.
Jadi ada satu kerinduan, ada satu kekosongan di mana dia hendak mencari sesuatu yang selama ini eh, apa yang dia dapatkan tidak bisa memuaskan jiwanya. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus mengetahui akan keberadaan Zakeus. Dan kalimat yang mengatakan, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, ini adalah satu kalimat ucapan yang berbeda dengan orang lain. Sementara banyak orang mengecam dia sebagai orang berdosa, sedangkan Tuhan Yesus mau menerimanya bahkan menumpang di rumahnya. Atau dengan kata lain, Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan menerima Sakeus. Dan itu membuat Sakeus sukacita. Dikatakan ia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu menyentuh hati Sakeus, mengubahnya. Sehingga dia mendapatkan sukacita yang sejati yang dia tidak pernah dapatkan selama ini. Sedangkan semua orang yang melihat itu bersungut-sungut dan mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Dia berkata, Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Gitu. Tetapi Sakyus lalu berdiri dan berkata kepada Tuhan. Nah, ini kalimat yang sangat luar biasa. Sebab dia tidak berdiri dan berkata kepada orang banyak. Karena kaitan tindakan perubahannya itu karena Tuhan Yesus menerima dia. Maka dia merespon dengan berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini sesuatu yang luar biasa. Di mana Sakeus ketika berjumpa dengan Kristus dan Tuhan Yesus menerima dia, itu sama dengan memberikan pengampunan, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ada sukacita sejati dalam hidupnya, dan Roh Allah bekerja dalam dirinya sehingga dia tahu akan kehidupannya dan dia mau mempersembahkan apa yang menjadi miliknya kepada Tuhan, bahkan mengembalikan. Sekiranya ada yang diperas darinya, dia kembalikan 4 kali lipat. Itulah perubahan yang terjadi kepada seseorang ketika dia menerima kasih karunia dari Tuhan. Kalimat terakhir dari Tuhan Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini menandakan bahwa Sakyus adalah umat pilihan Tuhan sendiri. Dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakyus yang hilang, Tuhan membawa dia kembali. Tuhan kita yang begitu ajaib, yang begitu penuh dengan kasih, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara, perlu kita renungkan adalah di dalam kehidupan pelayanan kita, apakah kita berjumpa dengan banyak orang yang hidup di luar Tuhan atau yang terhilang, kita menyatakan kasih Allah kepadanya sehingga mereka memiliki pengharapan kembali di dalam Tuhan, atau sebaliknya kita mengambil posisi sebagai seorang hakim yang terus memberikan tekanan atau kata-kata terhadap orang berdosa sehingga mereka kehilangan pengharapan. Tema dari perikop ini sebetulnya adalah tentang Tuhan yang datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kiranya kita semua memiliki jiwa demikian, ingin juga menyampaikan kasih Allah kepada orang berdosa,
orang yang terhilang, sehingga mereka kembali kepada Tuhan dan diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hidup sesuai firman dan menjadi berkat kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih Allah yang begitu besar. Setiap perjumpaan kami dengan Tuhan mengubahkan hidup kami. Terima kasih itu karena anugerah Tuhan. Pimpin supaya hidup kami juga membawa damai sejahtera kasih Allah, berita keselamatan dari Tuhan, sehingga banyak orang yang terhilang boleh kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.